Sobat Walikan, kembali lagi bersama saya Kusmawati Bugis dari UKM Jurnalistik melapor langsung dalam kegiatan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025 yang ke-97. Mari kita simak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sekarang saya bersama dengan Bapak PLT Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual, Bapak Yance Lakotompesi. Lekatompesi. Lekatompesi. Pak, mohon maaf. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk berbagi pandangan mengenai makna Hari Sumpah Pemuda. Perkenalkan, saya Kusmawati Bugis dari UKM Jurnalistik Polikan. Kami ingin mendengar perspektif akademis Bapak tentang relevansi Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian. Oke. Baik, terima kasih. Kami mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama, sebagai seorang pendidik, bagaimana Bapak menerjemahkan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam mendidik generasi muda saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Yance Lekatompesi selaku PLT Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual. Pertama, saya sangat senang berada di kalangan mahasiswa, para dosen dan pendidik yang ada di Politeknik Perikanan Negeri Tual. Karena ini adalah tugas dari Menteri Dikti-Saintek yang harus saya lakukan di Politeknik Perikanan Negeri Tual. Hari ini kita merayakan Hari Sumpah Pemuda ke-97. Artinya tadi pesan Menteri Pemuda dan Olahraga bahwa kita harus tidak lagi dengan menggunakan paku runcing, tapi kita harus dengan ilmu. Nah, orang berilmu itu berarti orang yang punya banyak hal. Artinya dengan ilmu dan pengetahuan yang dia miliki, dia bisa memperoleh banyak sekali hal yang perlu untuk kemaslahatan. Kemaslahatan siapa? Ya kemaslahatan umat. Ya, jadi saya pesan kepada para mahasiswa, bagaimana mempunyai ilmu? Belajar. Dengan belajar, orang bisa dari tahu, dari tidak tahu, dia akan menjadi tahu. Artinya ini punya makna yang sangat mendalam. Filosofinya sangat dalam. Kadang orang bicara banyak tapi dia mungkin tidak bisa melakukan. Makanya apa yang dia ucapkan itu yang dia kerjakan. Apa yang dia tulis itu yang dia kerjakan. Apa yang dia rencanakan itu yang dia kerjakan. Sehingga kita para pemuda ini seharusnya para mahasiswa di dalamnya melaksanakan tugas tanggung jawab dalam belajar.
Ketika dia belajar dengan baik, ketika dia melakukan banyak hal, berarti dia akan tahu segala hal yang dia pelajari itu. Dan amalkan untuk orang lain, amalkan untuk daerah sekitar, amalkan untuk bangsa dan negara. Baca. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana nih perasaan pertama kali Bapak mengikuti upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda di Politeknik Perikanan Negeri Tual? Artinya yang pertama itu senang dan gembira sekali. Baik Pak. Berada pada suasana yang lain. Selalu saya berada di kampus besar. Ya. Saya berada di perguruan tinggi swasta dengan kampus yang juga mahasiswa juga yang banyak. Tapi ini ciri tersendiri karena saya berada di bumi Evaf. Berarti di sini kita bersatu. Dimanapun saya diutus, ya saya melaksanakan tugas tanggung jawab ke situ. Karena ini adalah bukan pribadi, tapi adalah tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Makanya ketika saya menghadiri acara Sumpah Pemuda tadi pagi, saya merasa kita semua adalah saudara. Kita semua adalah satu, kita semua adalah orang-orang yang mau untuk membangun Kabupaten Maluku Tenggara, yang mau membangun Kota Tual. Dan ini memberikan nilai tersendiri bagi saya. Apa yang saya dapatkan begitu harmonis, begitu bersukacita teman-teman mahasiswa juga dengan ria mengikuti kegiatan ini, dan ini pengalaman memang yang takkan pernah saya lupakan. Karena selama ini saya hanya mengajar depan kelas, hanya memimpin kantor, berhadapan dengan para staf di kantor. Tapi ketika di kampus kan dia berbeda, berhadapan dengan beberapa unsur. Sivitas akademika, berhadapan dengan dosen, berhadapan dengan raja kita, mahasiswa, dan berhadapan juga dengan tenaga pendidik. Nah ini hal yang menarik buat saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Pak, walaupun Bapak pertama sudah memberikan kesan-pesan untuk pemuda-pemuda sekarang, tetapi mohon diulangi lagi Pak, karena pertanyaan terakhir kami tentang apa pesan dan kesan yang Bapak mau berikan kepada generasi Gen Z. Gen Z? Iya. Banyak hal sebenarnya, karena sekarang adalah zamannya IT. Sehingga siapa yang tidak belajar IT pasti dia akan tertinggal. Ya, kita juga orang tua tapi masih familiar sekali dengan IT karena tugas-tugas kita berkaitan dengan IT. Memang kita lebih banyak user, bukan sebagai perancang IT, tetapi apa yang kita dapatkan di berbagai aplikasi itu membuat kita juga harus belajar. Ini dia seperti apa, makanya kalau di kementerian yang kemarin telah launching Permendikti Saintek nomor 39 2025 itu tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi mengharuskan untuk kampus harus digitalisasi. Nah, digitalisasi berarti IT. Nah, berarti butuh semua orang, entah itu dosen, teknik, dan adik-adik mahasiswa sekalipun harus memahami. Ya. Dan bukan itu saja, tapi dia melaksanakan, dia bekerja semua dengan menggunakan IT. Nah, berarti butuh perangkat. Nah, perangkat itu berarti ya juga kampus perlu menyediakan perangkat itu buat mahasiswa, misalnya ada di lab komputer, sehingga dia itu waktunya itu dia harusnya sesuaikan dengan waktu kuliah mahasiswa. Ya, sehingga ini bisa mereka pelajari IT, karena dengan IT saya yakin mahasiswa juga bisa merubah dunia. Ketika dia lulus, dia bisa merubah dunia menjadi lebih kecil. Ya, dulu siapa sangka bisa kita berhadapan mungkin setiap detik saat kita saling berkomunikasi dengan orang yang kita sayangi, orang tua ataupun saudara kita di mana saja, itu juga istilahnya dunia semakin kecil dengan IT. Jadi siapa yang tidak belajar IT dia akan pasti tertinggal. Nah, Gen Z ini saya butuh untuk harus tetap dengan IT. Itu aja.
Baik Pak, terima kasih untuk Sukses kesempatan. untuk para mahasiswa di Politeknik Perikanan Virtual. Jaya terus karena kita ingin berubah di Politeknik Perikanan Virtual. Baik Pak, Terima kasih. terima kasih atas kesempatan waktu yang Bapak berikan kepada kami. Kami mau menutup sesi wawancara. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hormat ya. Selamat. Baik. Dadah. Bye bye. Selamat pagi Kakak. Ya, selamat pagi. Melihat Kakak baru saja mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda nih Kak. Bolehkah Kakak meluangkan waktu sejenak untuk memberikan kesan dan pendapat Kakak untuk upacara Sumpah Pemuda hari ini? Ya, boleh. Setelah mengalami sendiri momen upacara ini Kak, menurut Kakak apa makna terpenting dari Sumpah Pemuda yang bisa Kakak petik untuk kehidupan Kakak sebagai mahasiswa atau untuk mahasiswa yang lain Kak? Ya, baik. Makna terpenting dari Sumpah Pemuda hari ini bagi saya sebagai mahasiswa Politeknik Perikanan Negeri Tual adalah semangat persatuan, cinta tanah air, dan bertanggung jawab serta tekad untuk membangun Indonesia yang lebih maju lagi. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Kak atas Ya, waktunya. sama-sama. Maaf ngerepotkan. Oke.